Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah Educational Statistik, yaitu Pak Dio Sarkiti SPD MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azrina Saputri, Lian Farhana Habibi, dan juga Yusuf Febrian akan mempresentasikan tentang materi uji Kruskal Wallis. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari Kruskal Wallis tersebut. Pada slide ini dijelaskan bahwa uji Kruskal Wallis merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan median dari 3 kelompok atau lebih yang saling independen. Disebut non-parametrik karena uji ini tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Selain itu, uji ini membandingkan median antar kelompok, bukan rata-rata, dan setiap kelompok yang diuji harus bersifat independen. Artinya, berasal dari sampel yang berbeda. Lalu, kapan digunakannya uji Kruskal Wallis tersebut? Uji Kruskal Wallis digunakan apabila terdapat 3 kelompok atau lebih yang akan dibandingkan. Data yang digunakan dapat berupa peringkat, nilai, atau skor dengan skala ordinal, interval, atau rasio. Uji ini digunakan ketika data tidak berdistribusi normal dan varians antar kelompok tidak homogen. Selain itu, setiap kelompok harus berasal dari sampel yang berbeda, sehingga tidak ada keterkaitan antar kelompok. Jika kondisi-kondisi ini terpenuhi, maka uji Kruskal Wallis merupakan uji yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas hubungan dengan one-way ANOVA. Pada slide ini dijelaskan bahwa uji Kruskal Wallis merupakan alternatif non-parametrik dari one-way ANOVA. One-way ANOVA mensyaratkan data berdistribusi normal dan varians yang homogen. Namun, apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka uji Kruskal Wallis dapat digunakan karena tidak memerlukan asumsi normalitas dan homogenitas varians. Oleh karena itu, pada data yang tidak normal atau tidak homogen, Kruskal Wallis lebih tepat digunakan dibandingkan ANOVA. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji Kruskal Wallis. Langkah pertama dalam uji Kruskal Wallis adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan median antar kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan median pada minimal satu kelompok. Artinya, jika satu kelompok saja memiliki median yang berbeda, maka H1 dapat diterima. Selanjutnya langkah yang kedua, taraf signifikansi. Langkah kedua adalah menentukan taraf signifikansi, yang pada uji ini ditetapkan sebesar alfa sama dengan 0,05. yang menunjukkan tingkat kesalahan maksimal sebesar 5% yang masih dapat ditoleransi dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya langkah ketiga, menggabungkan data. Pada tahap ini seluruh data dari setiap kelompok digabung menjadi satu tanpa membedakan kelompoknya. Penggabungan data ini bertujuan untuk memudahkan proses pemberian ranking pada langkah berikutnya. Langkah selanjutnya yang keempat, memberikan ranking. Setelah data digabungkan, data diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kemudian diberikan ranking. Apabila terdapat nilai yang sama, maka ranking yang diberikan adalah rata-rata ranking dari nilai-nilai tersebut. Dan langkah yang kelima, menjumlahkan ranking. Setelah setiap data memiliki ranking, ranking tersebut dikembalikan ke kelompok asalnya. Kemudian dihitung jumlah ranking tiap kelompok yang selanjutnya disebut sebagai RI, yaitu jumlah ranking pada kelompok ke I. Kemudian langkah yang keenam, rumus uji Kruskal Wallis. Rumus ini dibaca sebagai H sama dengan 12 dibagi N kali N tambah 1 dikalikan dengan jumlah RI kuadrat dibagi NI. Kemudian dikurangi 3 kali N tambah 1. Pada rumus ini, H adalah nilai statistik uji atau H hitung, N adalah jumlah seluruh data, RI adalah jumlah ranking kelompok I, dan NI adalah jumlah data pada kelompok ke I. Simbol sigma menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan untuk seluruh kelompok. Kemudian langkah ketujuh, tentukan derajat kebebasan dengan rumus
DF sama dengan K dikurang 1. Dengan keterangan K sama dengan jumlah kelompok. Langkah yang ke-8 menentukan nilai kritis atau X quadratable. Setelah memperoleh nilai H hitung, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai X quadratable. Nilai ini ditentukan berdasarkan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau DF dengan rumus DF sama dengan K dikurang 1, di mana K adalah jumlah kelompok. Langkah ke-9, pengambilan keputusan atau keputusan uji. Jika H hitung lebih kecil atau sama dengan X quadratable, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika H hitung lebih besar dari X quadratable, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, jika H0 ditolak, maka terdapat perbedaan median antar kelompok. Jika H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan median antar kelompok. Baiklah, setelah memahami pengertian, kapan digunakan, langkah-langkah, serta rumus dan cara pengambilan keputusan dalam uji Kruskal-Wallis, selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi uji Kruskal-Wallis. Pada simulasi ini akan ditunjukkan secara langsung proses penggabungan data, pemberian ranking, perhitungan nilai H, hingga penentuan keputusan uji. Baik, sekarang kita akan melakukan simulasi uji Kruskal-Wallis menggunakan Excel. Sebelum kita melakukan uji Kruskal-Wallis, kita tentukan dulu H0 dan H1-nya. Di mana di sini saya buat H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara semester 2, semester 4, dan semester 6. Dan H1-nya itu terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara semester 2, semester 4, dan semester 6. Lalu setelah kita menentukan hipotesisnya, di sini kita dapat menyiapkan data di Excel. Saya membuat data tentang motivasi belajar mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 2, 4, dan 6. Di sini masing-masing kelompok itu mempunyai 15 nilai dan keseluruhan datanya adalah 45 nilai karena 3 kelompok. Oke, selanjutnya setelah kita menyiapkan data di Excel, kita harus menggabungkan seluruh data menjadi satu tabel. Di sini saya menggabungkannya menjadi satu tabel semester 2, semester 4, dan semester 6 agar memudahkan kita untuk menentukan ranknya. Setelah kita menggabungkan, di sini kita memberikan ranking dengan rumus pada Excel, yaitu sama dengan rank AFG. Buka kurung, terus kita klik nilai pertama, data yang pertama, terus kita titik koma ini tergantung laptop, ada yang titik 2, ada yang titik koma. Di sini saya titik koma, terus kita blok data dari atas sampai ke bawah, kita blok semua data. Terus titik koma. Tapi sebelum titik koma kita kunci terlebih dahulu data yang sudah kita blok. Titik koma. Terus kita pilih angka 1. Tutup kurung dan enter. Nah, dapatlah 7,5. Kenapa 7,5? Karena di sini berarti 72 itu memiliki data yang tidak hanya 72 ini, jadi kita ambil itu rata-ratanya. Nah, setelah kita mendapatkan rank dari nilai pertama, kita boleh tarik sampai ke bawah untuk mendapatkan rank dari seluruh data. Oke, setelah kita mendapatkan rank dari setiap data, maka kita akan menentukan N. Di sini N itu adalah keseluruhan datanya tuh ada berapa nilainya. Ada berapa jumlahnya. Di sini kita ada 45. Setelah itu kita menentukan R1-nya ranking semester 2, R2 itu semester 4, R3 semester 6. Sini kita menentukan sigmanya atau totalnya dengan cara rumus di Excel, yaitu adalah sama dengan sum, buka kurung, terus kita blok nilai rank di semester 2.
terus tutup kurung. Nah, setelah itu enter. Dapat 124 dan kita lakukan dengan R2 selanjutnya, sigma R2 sama sigma R3 dengan cara yang sama. Sama dengan sum, buka kurung, terus kita blok dari semester 4 ini. Oke, terus tutup kurung, terus enter. Terus lagi lakukan lagi untuk yang R3 ini sama dengan sum. Terus semester 6 ini kita blok. Oke, tutup kurung, terus enter. Nah, setelah kita mendapatkan semua sigmanya ini, kita menentukan H hitungnya. H hitungnya ini kita menggunakan rumus yang telah ada. Nah, ini rumusnya. Nih, H sama dengan 12 dibagi N dikali N tambah 1 dikali sigma RI pangkat 2 dibagi NI dikurang 3 dikali N tambah 1. Nah, itu rumusnya kita masukkan di Excel. Berarti kita sama dengan buka kurung 12 dibagi N-nya itu ada 45, berarti 45 dikali 45 tambah 1 berarti 46. Terus tutup kurung, terus dikali dengan sigma R1, karena ini kan RI pangkat 2 berarti kita masukkan satu-satu. Kita mulai dari R1. Sigma R1-nya kita klik, terus kita buat pangkat 2 dengan tanda yang segitiga tanpa alas itu. Dibagi dengan N data kita, jumlah data kita ada 15 setiap kelompok. Jadi dibagi 15 ditambah sigma R2. Kita pangkatkan 2 lagi. Terus dibagi 15. Lakukan lagi ditambah sigma R3. Dipangkatkan 2. Dibagi 15. Nah, terus tutup kurung. Nah, lalu kita lanjut kurang 3 dikali N tambah 1 berarti 46. Enter. Dapatlah 373224,1689. Setelah itu kita menentukan DF. DF ini adalah derajat kebebasan. Nah, dengan rumus K kurang 1. K-nya itu adalah kelompok. Berarti 3 dikurang 1. Ada 2. Terus kita menentukan X kuadrat tabelnya. Rumus pada Excel itu sama dengan CHI-INV. Nah, terus kita masukkan probability-nya, kita pakai 0,05, titik koma. Kita masukkan DF-nya, yaitu adalah 2. Tutup kurung. Dapatlah 5,991 sekian. Setelah itu kita tentukan keputusannya dengan rumus Excel itu sama dengan if dalam kurung kita tekan H hitungnya. Ini H hitungnya lebih besar ya teman-teman. Lalu tekan X kuadrat tabelnya, titik koma, terus tanda petik dan kita ketik pernyataannya yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Terus tanda petik dan titik koma, buat lagi pernyataannya, H0 diterima dan H1 ditolak. Terus tanda petik, terus tutup kurung dan enter. Hasilnya dapatlah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, dalam data ini terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa pendidikan bahasa Inggris antara semester 2, semester 4, dan semester 6. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallisnya pada SPSS untuk membuktikan apakah hasilnya sama. Baik, sekarang kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis dengan SPSS. Nah, untuk name-nya ini
Pada variable view ini kita buat jadi skor untuk yang pertama, terus yang kedua adalah semester. Oke, setelah itu untuk skor ini kita bikin labelnya menjadi skor motivasi belajar. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk measure-nya kita pilih menjadi scale. Nah, untuk label pada semester kita buat jadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Oke. Setelah itu untuk value-nya ini kita buat menjadi value 1 untuk semester 2, lalu di add sampai kita buat menjadi 2 untuk semester 4 dan 3 semester 6. Oke, setelah kita tekan OK, lalu kita pilih measure-nya itu nominal. Dan lalu kita masuk pada data view. Nah, pada data view ini kita masukkan skor-skor pada tabel Excel kita tadi. Pertama, kita masukkan skor untuk semester 2. Kita kopikan, kita pindahkan ke SPSS. Oke. Nah, setelah itu kita kasih kode. Ini adalah semester 2, berarti kodenya adalah 1. Kita copy. Sampai ke bawah, oke. Oke, selanjutnya setelah itu kita masukkanlah data dari semester 4, kita pindahkan ke SPSS. Oke, setelah itu kita kasih kode, yaitu kodenya adalah 2. Kita kopikan sampai ke data terakhir. Oke, setelah itu kita masukkan, kita pindahkan untuk yang kelompok 3 itu semester 6, kita pindahkan ke SPSS. Nah, terus kita kasih kode 3. Kita kopikan sampai ke data paling akhir. Tiga ini kita kopikan. Oke. Nah, setelah itu untuk mendapatkan space-nya kita tekan analyze. Nah, terus kita pilih ke non-parametric test. Nah, di sini kita pilih legacy dialog, lalu ke independent samples. Nah, masuklah pada jendela ini di mana skor kita pindahkan ke test variable list, dan untuk mahasiswa ini kita masukkan ke grouping variable, kita pindah ke situ, lalu tekan define range. Di sini kita isi minimumnya 1, maksimum 3. Setelah itu kita centang cross ke listnya. Sudah dicentang, kita tekan OK. Dapatlah hasilnya ini. Nah, dari hasil ini dapat kita baca bahwa yang paling tertinggi adalah semester 6, yaitu 38,00. Nah, ini sama dengan yang di Excel, yang tertinggi juga hasilnya juga semester 6 dan terendah semester 2. Untuk membaca keputusannya, di sini kita mendapatkan signya adalah 0,00. Nah, dari rumusnya itu jika signya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya jika signya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, berarti dari sini hasilnya adalah H0 ditolak dan H diterima. Hasilnya sama kan dengan yang di Excel, berarti terbukti hasilnya benar. Baik, sekian dari kelompok kami penjelasan tentang kursus Kawali. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada salah dalam penjelasan kami, mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.